Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ISTV. Tempat kita diskusi dan juga belajar bersama membahas soal pretest PPK dalam jabatan tahun 2022. Pada video kali ini aku mau lanjutin membahas soal pedagogik yang kemarin. Jadi sekarang lanjutannya. Jadi buat teman-teman yang sudah gabung di grup, di WA grup di batch 1, 2, 3 atau 4, kita akan melanjutkan pembahasan di malam ini. Buat rekan-rekan yang mau ikut gabung di WA grup channelnya ISTV, boleh banget, khususnya untuk grup kelas SD, silahkan langsung japri saja, nomor saya ada di kolom deskripsi. Tapi sebelumnya buat teman-teman jangan lupa tekan subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat pemberitahuan video-video terbaru dari ISTV. Oke, kita langsung saja ke nomor yang 11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Oke, kata kuncinya di sini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Jadi guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Itu adalah jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Atau E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Oke, yang harus dibawahi di sini yang benar, pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Jadi media itu dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Next, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Atau E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Nah, di soal nomor 13 ini kata kuncinya adalah fungsi media. Fungsi media dari tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Jadi fungsi media di sini itu di pembelajaran ini tuh apa? Jadi fungsi media dalam pembelajaran sistem peredaran darah itu membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi sehingga para peserta didik itu lebih mudah memahami materi sistem peredaran darah dengan mereka menonton tayangan video seperti itu.
Kita lanjut. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Pembelajaran based learning, B. Kontekstual, C. Discovery learning, D. Problem based learning, atau E. Inquiry. Oke, kata kuncinya di sini di nomor 14 ini adalah mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Jadi kata kuncinya itu teman-teman, untuk menjawab soal nomor 14 ini teman-teman harus tahu langkah-langkah pembelajaran dari strategi pembelajaran ini. Jadi project based learning itu seperti apa langkahnya, kontekstual itu seperti apa, discovery itu seperti apa. Jadi seperti itu. Sedikit akan saya jelaskan. Jadi pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 itu kan yang pertama problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi metode pengajaran yang dicirikannya itu adanya permasalahan nyata. Jadi sebagai konteks untuk para peserta didik itu belajar berpikir kritis. Ya, itu problem based learning. Jadi berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua yaitu project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Metode pengajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Selanjutnya yaitu discovery learning atau pembelajaran penemuan. Jadi metode pengajarannya itu mengatur pembelajaran sedemikian rupa sehingga anak itu memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Itu tidak melalui pemberitahuan, tapi ditemukannya sendiri. Itu discovery learning. Yang terakhir yaitu inquiry. Jadi pembelajaran inquiry ini melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan juga menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan juga analitis, sehingga mereka itu dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya. Nah, tadi kata kuncinya di sini adalah mengumpulkan dan juga mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Maka jawabannya adalah opsi A, project based learning. Kita lanjut ke nomor 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Kooperatif, atau E. Problem based learning. Tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Jadi kata kuncinya di sini mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Berarti peserta didik tuh bisa kritis menyampaikan pendapatnya. Itu masuknya kemana? Jawaban yang tepat adalah problem based learning. Kita lanjut ke nomor 16. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak, B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, C. Sedikitnya jumlah guru, D. Ruang kelas yang terbatas, atau E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran.
Jadi ceritanya itu seorang guru tuh ngajak siswa ke suatu tempat, tapi tempatnya tuh masih tutup lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi guru ini memanfaatkan situasi tersebut ya, sambil menunggu tempatnya buka nih ada narasumber. Guru tersebut memilih menggunakan pembelajaran ekspositori atau metode ceramah ya. Jadi pertimbangan apa yang dipilih oleh guru? Jadi sumber belajarnya ini hanya dimiliki oleh pendidik. Jadi hanya memberitahu, guru hanya ceramah saat itu. Kita lanjut ke nomor 17. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah teman-teman lihat di sini di opsi pilihan jawabannya semua dimulai dari nomor 1 ya. Otomatis nomor 1 itu adalah urutan yang pertama pada langkah-langkah pembelajaran dari project based learning. Jadi yang pertama ini adalah menentukan pertanyaan mendasar karena opsinya sama, 1 semua. Setelah 1 pilihannya 2 dulu atau 3 dulu? Coba cek. Mendesain perencanaan proyek dulu atau menyusun jadwal dulu? Pasti kita mendesain dulu sebelum kita menyusun. Maka jawabannya adalah yang selanjutnya opsi yang nomor 2. Opsi yang mana yang nomor 2? Ada A, B, sama E. Jadi opsi C sama D kita langsung eliminasi saja. Berarti ini salah. Kita tinggal fokus ke A, B, dan juga E. Nah, setelah 2, pilihannya ada 3 dulu atau 4 dulu? Oke, kita cek. Setelah nomor 2, 3 dulu atau 4 dulu? Menyusun jadwal dulu atau memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek? Pasti menyusun jadwal dulu, pasti 3 dulu ya. Nah, yang opsi B ini kita coret lagi, kita eliminasi. Jadi pilihannya sisa yang opsi A sama opsi E. Setelah 3, 4 dulu atau 5 dulu? Kita cek lagi, apakah kita memonitor peserta didik dulu atau kita menguji hasil dulu? Pasti kita memonitor terlebih dahulu peserta didik dan kemajuan proyeknya. 4, setelah itu 5, baru 6. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Teman-teman tidak perlu baca semuanya nih. Oke, seperti itu cara menjawabnya. Kita lanjut ke nomor 18. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah yang mana? Teman-teman bisa cek di opsi pilihannya. Cuman di sini saya merasa tidak ada jawaban yang benar di antara A, B, C, D, dan E ini di opsi pilihan ini. Karena untuk langkah-langkah pembelajaran problem based learning itu yang pertama orientasi pada masalah. Setelah orientasi itu ke nomor 1, mengorganisasi siswa dalam belajar. Tapi di sini tidak ada pilihannya. Jadi setelah mengorganisasi, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, dan terakhir baru mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, jadi di sini tidak ada pilihan jawabannya ya teman-teman. Yang penting teman-teman hafalkan saja langkah-langkah dari pembelajaran problem based learning. Pokoknya semua model pembelajaran problem based learning, project, discovery, inquiry, teman-teman harus tahu sintaknya, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya.
Jadi harus dikuasai, itu benar-benar harus dikuasai. Soalnya pasti keluar. Entah teman-teman akan mendapatkan soalnya discovery kah, ataukah problem based learning kah, ya. Yang penting teman-teman tahu semuanya. Di kurikulum 2013 itu teman-teman harus pahami, benar-benar pahami sintak atau langkah pembelajaran dari problem based learning, discovery, inquiry, project, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 19. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah, dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, atau E. Project based learning. Kata kuncinya adalah mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah. Setelah itu hasil pengamatannya ditulis, disusun dalam bentuk laporan, maka itu termasuk ke dalam strategi discovery. Kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 20. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. Atau E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, dan terakhir penghargaan kelompok. Untuk urutan tahapan untuk model pembelajaran kooperatif, jawaban yang tepat adalah opsi A. Jadi yang pertama orientasi terlebih dahulu. Ya, jadi orientasi ini bisa dalam bentuk masalah, bisa dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu baru bekerja kelompok, setelah itu baru kuis atau evaluasi, dan terakhir itu penghargaan kelompok. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di WA group khusus untuk guru kelas SD, baik di batch 1, 2, 3, 4, silahkan dikoreksi jawabannya betul berapa ya. Semoga semakin hari semakin banyak betulnya, jadi semakin banyak penguasaan materinya. Dan juga aku dapat kabar nih dari teman-teman bahwa hari ini sudah banyak yang disetujui ya, untuk berkasnya, dokumennya sudah banyak yang disetujui. Jadi teman-teman sekarang tinggal fokus untuk mempersiapkan pretest. Jadi benar-benar harus disiapkan lagi, belajarnya harus dipush lagi seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sehat dan juga semangat ya. Semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.